menentukan tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Jadi misalkan data ini kita sudah buat, kita ingin mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, salah satu tanda kalau misalkan data tersebut berdistribusi normal, maka data tersebut, jadi ketika diplot dalam suatu grafik, jadi data tersebut tidak menceng ke kiri ataupun menceng ke kanan. Nah, kalau ini yang di bawah ya menceng ke kanan ya, atau menceng ke kiri. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kenapa harus misalkan kita harus mencari datanya yang normal? Sekali lagi sudah dijelaskan bahwa karena ada analisis atau uji-uji statistik tertentu yang mensyaratkan data tersebut harus berdistribusi normal. Nah, perhatikan bahwa sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata median modus yang tidak sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Nah, kenapa ini dikatakan menceng ke kanan? Ya, menceng? Harusnya ini menceng ke kiri, tapi dikatakan positif skewet ya distribusi. Artinya nilai ya rata-rata nilainya itu relatif mendekati ke 0. Begitu, ke nilai 0 untuk daerah kanan. Sementara untuk yang ini dikatakan menceng ke kanan, tapi dia bernilai negatif karena nilai di bagian kiri ini menghampiri nilai 0. Makanya dia negatif skewet ya. Tapi dikatakan ini menceng ke kanan. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Nah, cara mengetahui skewness atau kemencengan, yakni dengan 3 cara. Yang pertama dengan kita menghitung koefisien kemiringan Pearson, kemudian yang kedua koefisien kemiringan Bowley, dan yang ketiga adalah koefisien kemiringan moment atau disebut dengan relative skewness. Nah, untuk koefisien kemiringan Pearson disimbolkan dengan SK dengan rumus sebagai berikut. Jadi X bar dikurang M0 per S. M0 di sini disebut dengan modus, kemudian S-nya adalah standar deviasi. Nah, kemudian jika diketahui si X bar-nya kurang M0 sama dengan 3 kali X bar kurang median. Ya, jadi sebagai alternatif kalau misalkan tidak diketahui nilai modusnya, hanya nilai mediannya yang diketahui, maka bisa diganti rumus untuk X bar kurang modus, itu diganti dengan 3 kali X bar kurang median. Maka bisa dimodifikasi rumusnya menjadi SK sama dengan 3 kali X bar kurang median per standar deviasi atau S. Nah, perhatikan bahwa dapat diambil kesimpulan jika si SK-nya ini, ya, jadi koefisien kemiringan Pearson ini, jika dia sama dengan 0, berarti kurva memiliki bentuk simetris, berarti bisa dikatakan kurva tersebut normal. Kemudian jika si SK-nya ini besar 0 atau positif skewet ya. Nah, jika SK-nya kecil 0, maka dia negatif. Berarti kan ini menceng kiri atau menceng kanan. Berarti kan tidak dapat dikatakan bahwa distribusi dari data tersebut itu berdistribusi normal. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk koefisien kemiringan Pearson? Halo? Belum ada, Bu. Suara saya kedengaran ya? Iya, ada, Bu. Oke. Selanjutnya, misalkan contoh, tentukan nilai SK ya dan ujilah arah kemiringannya serta gambar grafiknya. Jadi kalau misalkan ditanya SK berarti ini adalah koefisien Pearson ya. Nilai koefisien kemencengan Pearson. Nah, ujilah arah kemiringannya serta gambar grafiknya. Jadi ini adalah sudah dalam tabel distribusi frekuensi ya, datanya rentangnya dari 31 sampai 100 dengan jumlah data itu adalah 40. Nah, penyelesaian berarti kita tentukan dulu nilai X bar-nya. X bar itu adalah rata-rata. Rata-rata dari data tersebut adalah 67,5. Modusnya itu 74,94. Mediannya 70,5. Dan standar deviasinya adalah 16,3. Sehingga SK diperoleh karena ini diketahui nilai modus pakai langsung rumus yang X bar kurang modus ya. Sehingga hasilnya adalah min 0,46. Berarti
nilai dari SK-nya ini adalah negatif, maka kurvanya menceng ke kiri. Oh maaf ya, dia menceng ke kiri. Jadi pandangan dari mencengnya itu bukan kita yang dari arah kita ya, tapi dari arah si grafiknya, gitu. Ya, maka dia dikatakan menceng ke kiri. Lanjut. Nah, berikut adalah apa namanya, jika kita upload ya datanya dalam kita gambarkan dalam garis bilangan, dalam grafik garis ya, grafik titik maaf, grafik titik. Gambar tersebut berdasarkan data nilai tengah dari masing-masing kelas interval, maka diperoleh benar bahwa ini kan mencengnya di sini ya, mencengnya di daerah sini. Berarti dia menceng ke kiri datanya. Nah, berikut dengan menggunakan ukuran kemencengan Bowley. Untuk ukuran kemencengan Bowley kita simbolkan dengan SKB sama dengan yakni Q3 kurang Q2 dikurang Q2 kurang Q1 dibagi Q3 kurang Q2 ditambah Q2 kurang Q1. Nah, perhatikan bedanya antara person dengan yang Bowley. Kalau person ini menggunakan nilai modus dan median serta standar deviasi, tapi kalau untuk Bowley dia memanfaatkan nilai kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Yang kita ketahui bahwa kuartil 2 itu adalah median atau nilai tengah. Oke, sehingga dengan catatan bahwa SKB sama dengan 0, jadi akan dikatakan simetrik, manakala Q2 kurang Q1 itu sama dengan Q3 kurang Q2. Kemudian untuk SKB bernilai positif, Q1 itu lebih kecil dari Q3 kurang Q2. SKB akan bernilai negatif jika Q2 kurang Q1 besar Q3 kurang Q2. Kemudian dia akan bernilai plus minus atau tidak dapat tidak ada signifikan dari nilai skewetnya apabila dia plus min 0,1 atau lebih besar plus min 0,3 untuk nilai yang signifikan ya. Jadi seperti itu. Langsung lanjut pada contoh soal. Masih contoh soal lagi ya dengan jumlah, oh ini kayaknya salah ketik ya, harusnya ini totalnya 4520. Ini menjadi berapa? 49 53. Iya benar 111 ya. Nah, tentukan kemiringan kurva dari distribusi frekuensi berikut. Lanjut penyelesaiannya. Jadi Q1 45,895, Q2 54,37, Q3-nya 61,87. Tentunya dengan menggunakan rumus cara mencari kuartil ya sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian sehingga SKB-nya ini tinggal kita masukkan nilainya menjadi Q3 kurang 2, Q2 tambah Q1 per Q3 kurang Q1. Ini sudah sudah disederhanakan ya yang rumus yang ini tadi ya. Ini sudah disederhanakan menjadi ini. Ya. Sehingga diperoleh nilai SKB-nya adalah min 0,06. Karena SKB negatif, maka kurva miring ke kiri dengan kemencengan yang berarti. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk Bowley? Ya, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Oke, saya lanjut berarti ya. Iya, Ibu. Nah, sekarang kita mau mencari yang untuk relative skewness. Ya, untuk relative skewness menggunakan rumus untuk yang dia ada dua ya, yang ungrouped data sama yang grouped data. Ya, yang ungrouped data. Jadi yang data tidak berkelompok sama yang data berkelompok. Untuk yang data tidak berkelompok, maka menggunakan rumus X kurang X bar dipangkatkan 3 dibagi S pangkat 3.
Sementara untuk yang data berkelompok, rumusnya adalah 1/n ke 3 per S pangkat 3. Nah, dengan catatan bahwa persyaratannya untuk nilai Carpelson itu alfa 3 besar sama dengan plus min 0,5. Kemudian kalau menggunakan Kenny dan Keeping, ini ada persyaratan tertentu ya, maka alfa 3 besar sama dengan min 2, kecil sama dengan 2. Untuk moderated skewed ya. Kemudian yang ini untuk yang significantly skewed ya. Oke. Berikut data yang ada. Ini contoh data. Ini sebenarnya supaya memudahkan ya untuk mencari nilai yang ini ya, fx kurang x bar pangkat 3. Sudah didistribusikan seperti ini. Sehingga tinggal kita masukkan rumus terakhir adalah datanya 50, berarti 1/50 ini kali sigma yang ini ya, maaf. Kali sigma 1/n, karena ini data berkelompok ya. Jadi kali sigma fx kurang x bar pangkat 3, yang ini ya, dibagi standar deviasi dipangkatkan 3 sama dengan min 0,10, berarti dia menceng ke kiri. Tidak dapat dicengan. Jadi sebenarnya itu bukanlah salah satu indikator yang dapat ditentukan untuk menentukan bahwa data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, salah satu syarat yang lain yang harus dipenuhi adalah keruncingannya, ya. Keruncingan dari data tersebut histogram ataupun dalam bentuk grafik ya, grafik garis. Jadi seperti itu. Jadi misalkan begini ya, ketika kita ingin mencari tahu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak boleh hanya berpatokan pada skewness saja, tapi juga pada kurtosisnya atau keruncingannya. Harus dua-duanya terpenuhi, tidak boleh hanya salah satunya terpenuhi. Misalkan skewness-nya bagus, dia normal ya atau standar. Nah, maka harus diperhatikan juga keruncingannya. Kalau keruncingannya itu melebihi ya atau dia semakin berujung, maka itu tidak boleh dikatakan dia berdistribusi normal. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kita masuk pada keruncingan atau kurtosis. Jadi keruncingan ini menunjukkan tingkat kepuncakan atau keruncingan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Berdasarkan keruncingan, jadi kurva distribusi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu leptokurtik atau distribusi yang memiliki puncak relatif paling tinggi, kemudian platikurtik, distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar, dan mesokurtik, distribusi yang memiliki puncak yang tinggi dan tidak mendatar. Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan dalam suatu grafik. Harusnya kalau dia berdistribusi normal, harusnya seperti ini ya, yang warna hijau ini. Ya, ini yang sempurna. Jadi bisa dikatakan dia berdistribusi normal jika ketika grafik diupload dia membentuk lonceng sempurna. Ya, ini kan lonceng sempurna ya, membentuk lonceng sempurna. Jadi tidak menceng ke kiri, tidak menceng ke kanan, atau juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu runcing, ataupun tidak terlalu landai, ya, atau datar. Yang ini. Kalau yang biru ini terlalu datar. Kalau yang merah terlalu runcing. Ini tidak dikatakan normal. Memang dia tidak menceng kiri ataupun menceng kanan. Tapi dia terlalu runcing, berarti tidak dikatakan normal. Sehingganya dapat kita gunakan yang mesokurtik ya, atau yang normal. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk rumus itu ada menggunakan formula. Oh maaf, ini kayaknya ya ini. Nah, kita gunakan yang ini. Ya.
Tapi sebelumnya biar lebih memudahkan, pakai yang ini saja. Nah, pakai yang ini ya. Ini kedengaran suara saya? Ya. Iya, Bu. Ntar ya, ini kayaknya datanya. Oke, kita pakai yang ini, cuman nanti akan ada beberapa perbedaan. Semoga bisa ini ya, tidak bingung ya. Perhatikan bahwa yang ini. Jadi, data tentang 20, contoh soal, data tentang 20 harga saham pilihan diketahui mediannya itu 497,17, kemudian modusnya 504,7. Dengan ini torsi ya, logonya torsi tapi biasa disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Ini 144,7 dan mu ini adalah rataan sama dengan X bar ya. Dia sama dengan X bar ya. Jadi 490,7. Nah, sekarang hitung koefisien kecondongannya. Nah, jadi kita mau cari koefisien kecondongannya yang pertama dengan menggunakan rumus X bar kurang modus dibagi standar deviasi atau, oh tidak, ini mulanya dari kemencengan ya, oh ya maaf. Ini yang untuk kurtosis, rumus koefisien keruncingan untuk data tidak berkelompok yang ini. Bentar. Iya benar. Yang ini, koefisien keruncingan menunjukkan apakah kurva bersifat normal, runcing, atau data. Rumus koefisien keruncingan untuk data tidak berkelompok adalah ini, yakni 1/n, n adalah banyaknya data, kali sigma X, X adalah rata-rata, rataannya, kurang mu. X adalah datanya, nilai datanya, kurang mu pangkat 4. Lanjut. Kemudian untuk data yang dikelompokkan, 1/n dikali sigma F, F adalah frekuensi, kali X kurang mu atau X bar ya, di pangkat 4, dibagi torsi pangkat 4. Nah, ini penjelasannya. F adalah jumlah frekuensi kelas, X adalah nilai tengah kelas, dan mu nilai rata-rata hitung data atau standar deviasi. Lanjut, untuk koefisien kurtosis, bentuk kurva keruncingan, ya, jadi ada 3 tadi. Untuk mesokurtik, yakni yang nilainya itu harus sama dengan 3. Kemudian dia dikatakan leptokurtik, besar 3 ya, hasil nilai tadi. Kemudian platikurtik itu kecil 3. Koefisien kurtosis data tidak ya dikelompokkan. Nah, ini nilai datanya. Oke. Perhatikan untuk keruncingan kurva ini tadi sudah saya jelaskan. Saya lanjutkan untuk yang contoh. Hitunglah keruncingannya. Berikut adalah 20 frekuensi saham pilihan. Nah, dengan datanya seperti ini. Ini jumlah data berapa? 2, 5. Berapa jumlah data ini? Jumlah datanya ada berapa? 20. Eka Lutfia, jumlah data berapa? Jumlah datanya ada berapa? 20. N-nya berapa? 20, Ibu. Ya, 20 ya. Ini 20. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk memudahkan dicari seperti ini ya. Jadi pertama kita kasih kali dulu. X-nya itu adalah titik tengahnya. Titik tengah itu berarti 160 tambah 303 dibagi 2. Itulah titik tengah si X-nya. Kemudian ini F2 yang tadi ini. Kemudian X kurang mu. Ya. Dan seterusnya ya, ini untuk X kurang mu berarti si X tadi ya ini kurang rata-ratanya. Mu-nya itu 490,7. Dan seterusnya ya, sehingga didapatkan koefisien kurtosisnya itu 2,58. 2,58 sama dengan
3 berarti tidak ya, dia lebih kecil dari 3. Berarti nilainya itu adalah bentuk kurva platikurtik ya, sehingga data tersebut terdistribusi agak tidak merata, di mana puncaknya termasuk rendah ya. Hal ini menunjukkan tidak adanya frekuensi pada suatu kelas yang ekstrem, berarti datanya ini tidak normal, tidak berdistribusi normal. Oke, sampai situ ada pertanyaan untuk kurtesis dan untuk keruncingan dan kemencengan? Ingat kalau keruncingan apa? Kurtosis ya. Kalau kemencengan itu skewness ya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Saya bertanya. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah ini ya. Sudah paham? Berikut nanti saya kasih latihan di rumah menentukan kemencengan dan keruncingan data. Nanti silakan cek di Google Classroom. Oke? Dan pekan depan kita UTS ya. Iya, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Sekali lagi saya tanyakan, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Karena materi kita sudah selesai. Ibu, boleh minta materi yang PPT Ibu? Iya, boleh. Nanti saya kirim di WhatsApp ya, di grup. Ibu. Oke, jika tidak ada, berarti kita kuliah hari ini selesai ya. Karena sesuai janji saya, kita kuliah 30 menit ke depan. Jika ada pertanyaan, berarti bisa bertambah waktu. Tapi karena tidak ada pertanyaan, berarti saya usaikan di sini. Kalian sudah paham semua ya. Silakan teman-teman untuk mengabsen diri. Oh iya, mohon maaf minta tolong ke Romla, Keting ya, untuk mengabsen teman-teman yang hadir pada hari ini. Minta tolong di Romla ya, minta tolong di absen teman-teman yang hadir pada hari ini. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.